Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat volatility terjadi di mana-mana. Setelah tadi dini hari kita melihat Fed interest rate decision dan juga Fed press conference telah dilaksanakan. Sebenarnya untuk Fed interest rate decision-nya sendiri tidak menghasilkan volatility yang terlalu signifikan, tapi barulah ketika Kakek Powell start untuk memberikan press conference, di sana kita melihat ada volatility yang terjadi. Kita bakalan membahas kira-kira apa yang disampaikan oleh Kakek Powell yang menyebabkan kemudian market terlihat sentimennya sangat positif dalam 24 jam terakhir. Diikuti juga ada beberapa data yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,6 triliun dolar atau naik sekitar 4,4%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya semuanya hijau. Kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 17%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Cardano dengan kenaikan 17,95% menuju 0,65 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, yang perlu kalian ketahui pertama adalah Fed pada akhirnya memutuskan untuk pause atau stay di angka 5,5% untuk suku bunga dari Amerika Serikat. Dan ada beberapa statement yang kemudian dikeluarkan oleh Kakek Powell yang disambut dengan sangat baik oleh market. Dan ini adalah rangkuman dari apa yang disampaikan tadi dini hari. Yang pertama, Fed leaves rates unchanged for the third straight meeting. Jadi untuk 3 kali pertemuan berturut-turut, Fed memutuskan untuk tidak mengubah suku bunganya atau melakukan pause. Yang kedua, Fed says growth of economy has slowed since Q3 2023. Jadi ini adalah salah satu hal yang sudah disampaikan oleh Kakek Powell berkali-kali sebelumnya, bahwa mereka pengen melihat ada sedikit pelemahan atau perlambatan ekonomi di Amerika Serikat. Dan itu disampaikan oleh Kakek Powell tadi dini hari sudah terjadi. Oke. Yang ketiga, most Fed officials see interest rate cuts in 2024. Jadi ini adalah mungkin salah satu statement kunci teman-teman yang disambut sangat baik oleh market. Bahwa disampaikan oleh Kakek Powell, sebagian besar dari anggota Fed itu menyatakan bahwa ada perkiraan bakalan terjadi pemotongan atau penurunan suku bunga atau interest rate cuts di tahun 2024. Dan median projections-nya itu menunjukkan bahwa akan ada 3 kali rate cuts di tahun 2024. Jadi ini adalah proyeksi dari para anggota The Fed, teman-teman. Bahwa akan ada 3 pemotongan suku bunga di tahun 2024. Ini adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah disampaikan sebelumnya dan dianggap oleh market adalah sesuatu yang sangat dovish. Walaupun sebenarnya dari 1-2 bulan terakhir sudah banyak orang juga yang mempunyai prediksi bahwa tahun 2024 kemungkinan Fed bakalan melakukan pemotongan suku bunga. Tapi belum pernah dikonfirmasi sama sekali oleh Kakek Powell dan kawan-kawan. Tapi pada akhirnya, tadi dini hari ketika Fed press conference-nya dilaksanakan, itu telah terjadi. Jadi sudah disampaikan bahwa ada clue. Kurang lebih tahun 2024 harusnya ada chance bahwa the Fed bakalan melakukan pemotongan suku bunga. Dan untuk data unemployment, Fed melihat di tahun 2024 akhir harusnya angkanya kurang lebih akan ada di sekitaran 4,1%. Dan yang terakhir, Fed sees US GDP growth at 2.6% in 2023 and 1.4% in 2024. Jadi untuk GDP growth di tahun 2023 itu di angka 2,6, Fed melihatnya seperti itu. Dan di tahun 2024 prediksinya akan ada di sekitaran 1,4%. Dan Kakek Powell juga menyampaikan bahwa ya dia tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada potensi untuk resesi terjadi tahun 2024, tetapi pada intinya justru karena mereka tidak mau sampai bergerak terlalu jauh dan menyebabkan resesi yang sangat parah, mereka beranggapan bahwa harusnya interest rate kemungkinan besar tidak akan lagi dinaikkan dan justru di tahun 2024 akan ada potensi untuk adanya rate cuts. Jadi itu adalah statement utama yang menurut saya menyebabkan market rally gila-gilaan, terutama teman-teman itu di stock market Amerika Serikat. Bahkan Dow Jones itu sudah membentuk all time high yang baru.
Oke, kita belum melihat Bitcoin membentuk all time high yang baru, tapi kita melihat sentimen market untuk risk on asset itu lagi appetite-nya tinggi banget. Terlihat dari stock market Amerika Serikat yang membentuk all time high, dollar index yang terus mengalami drop. Dan itu sebenarnya bukan hal baru, terutama untuk teman-teman yang merupakan viewers saya dari beberapa bulan yang lalu atau 1-2 tahun yang lalu. Karena kita sudah bahas skenario tersebut, kemungkinan besar bakalan terjadi sudah berbulan-bulan terakhir, teman-teman. Dan sekarang kita melihat hal tersebut start untuk menjadi kenyataan, dan mudah-mudahan akan tetap stay di skenario yang sama yang sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Artinya yang satu yang belum terjadi adalah kita melihat Bitcoin ke all time high yang baru, yang mungkin bakalan terjadi di tahun 2024, begitu ya. Jadi itu adalah hal yang pertama, teman-teman. Kemudian, seperti yang saya sampaikan barusan, Dow rallies more than 500 points to record closes above 37,000 for the first time. Jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah, Dow Jones close di atas angka 37.000. Teman-teman, sekali lagi, stock market Amerika Serikat juga adalah sebuah perwakilan dari yang namanya risk on asset. Ini bisa kita jadikan sebagai pedoman, bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui sebenarnya sentimen investor itu sekarang seperti apa. Apakah risk on atau risk off? Kalau misalnya risk on, otomatis yang naik itu adalah contohnya stock market Amerika dan stock market di berbagai belahan dunia lainnya. Kalau kalian lihat stock market dari Indonesia juga hari ini hijau semuanya. Dan yang lebih high risk lagi tentunya adalah si cryptocurrency, yang sampai detik ini juga performanya di tahun 2023 sangat baik, walaupun kita belum membentuk all time high yang baru, tetapi kita akan segera mendapatkan dua juga katalis yang sangat besar, yaitu adalah approval dari spot Bitcoin ETF, diikuti juga halving di kuartal 1 tahun 2024. Kuartal 1 atau kuartal 2 ya? April ya kalau nggak salah, kuartal 2 berarti, kuartal 2 tahun 2024, teman-teman. Jadi, tentunya ini adalah merupakan berita yang sangat menyenangkan gitu ya, terutama untuk kita-kita yang para investor melihat bahwa appetite dari investor ternyata masih risk on sampai sekarang. Dan yang perlu kita ketahui, teman-teman, terutama di investor cryptocurrency, bahwa sampai detik ini pun sebenarnya belum banyak, kalau misalnya kita perhatikan ya, di luar itu yang menyadari bahwa Bitcoin itu sudah kembali mendekati, walaupun belum dekat-dekat banget, tapi udah mendekati all time high-nya lagi. Tapi orang-orang yang di tahun 2021 masuk dan kemudian keluar karena bear market, sampai sekarang sepertinya belum lagi masuk, teman-teman. Yang tersisa itu hanya holder-holder jangka panjang. Ya, walaupun adalah beberapa sudah mulai start untuk notice lagi pergerakan Bitcoin, tapi kita belum sama sekali masuk ke fase yang namanya euforia, yang dimana kita melihat hampir semua orang membicarakan soal cryptocurrency, di mana-mana kalian lihat berita itu seputar cryptocurrency, karena pada saat itu semuanya lagi naik gila-gilaan, semuanya profit. Nah, itu adalah fase euforia dan kalian harus berhati-hati ketika hal tersebut start untuk kembali terjadi. Tapi untuk sekarang, berita baiknya sepertinya belum terjadi, sehingga saya merasa kita masih mempunyai ruang yang sangat besar untuk melihat Bitcoin naik lebih jauh. Oke? Dan juga, teman-teman, sedikit hopi untuk kalian semua dari TechDev. New all-time high on Dow Jones today. Wonder what it's next. Teman-teman, kita udah pernah bahas indikator ini beberapa kali sebelumnya, bahwa salah satu yang menurut sebagian analis berpengaruh sangat besar terhadap pergerakan Bitcoin, itu adalah yang namanya liquidity, atau likuiditas yang tersebar di seluruh dunia. Kalau misalnya liquidity itu sedang naik, atau cycle up, gitu ya, maka kita bisa expect bahwa Bitcoin biasanya juga performanya bakalan baik. Dan ini ditunjukkan di garis putih di sini, teman-teman. Ini adalah CN 10 year dibagi dollar index. Dan setiap kali garis ini mengalami expansion atau peningkatan, kita juga melihat Bitcoin itu mendapatkan fase parabolik. Dan sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan melihat line ini juga kembali mengalami kenaikan yang signifikan? Kalau memang benar, kita bisa aja juga sekarang masuk ke fase yang sangat-sangat ditunggu, yaitu adalah kita menembus ke all time high yang baru dan membuat fase parabolik. Diikuti juga sebuah indikator yang bernama VI+, yang secara historis terlihat cukup akurat ya, teman-teman, dalam memberikan kita indikasi
kira-kira kapan Bitcoin bakalan melihat fase parabolik. Setiap kali kita flip di atas garis kuning di sini, itu biasa menandakan mulainya fase parabolik. Kalau di cycle terakhir itu 6 bulan paraboliknya, cycle sebelumnya lagi 10 bulan, cycle sebelumnya 4 bulan, cycle sebelumnya 6 bulan. Kalau misalnya terulang, berarti kita bisa expect Bitcoin juga akan terus mengalami kenaikan 4-6 bulan ke depan. Atau bahkan yang paling panjang bisa sampai 10 bulan. Atau kalau kita akan mengulangi hal yang serupa dengan yang kita lihat di gold, di mana pada saat ETF di gold itu di-approve, gold itu kalau secara gambaran besar, rally terus-menerus selama kurang lebih 8 tahun, teman-teman. Walaupun tentunya namanya rally, walaupun parabolik, tapi pasti pertengahan jalan akan ada koreksi yang dalam. Tapi kalau kita lihat in general, itu trennya parabolik terus-menerus selama 8 tahun. Nah, saya pribadi sebenarnya nggak expect hal tersebut terjadi ke Bitcoin. Tapi kalaupun kita akan melihat ada super cycle seperti yang digadang-gadang oleh banyak orang sekarang, di mana kita akan melihat tidak ada lagi bear market yang berkepanjangan, alias kalaupun ada koreksi, itu hanya adalah sebuah koreksi wajar 20-30%, sideways, dan kemudian naik lagi. Itu yang orang kategorikan sebagai super cycle. Saya sih belum berani menyampaikan bahwa itu adalah sebuah senario yang sangat realistis untuk terjadi, karena sampai sekarang belum ada bukti terhadap hal tersebut. Tetapi chance untuk hal tersebut terjadi ada, dan itu akan menjadi satu senario yang tentunya menjadi senario paling optimistis, adalah dimana kita mendapatkan super cycle. Artinya mungkin kita bisa bertahun-tahun ke depan melihat Bitcoin naik terus secara terus-menerus tanpa mendapatkan bear market yang tradisional, dimana kita akan drop 80-85% dari all time high. Menurut kalian bagaimana, teman-teman? Kalau misalnya kalian berada di kubu yang merasa akan ada super cycle, atau masih akan ada traditional cycle seperti yang kita lihat udah berkali-kali sebelumnya, ataukah akan ada cycle baru? Menurut kalian seperti apa? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. So, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 1 hour chart, teman-teman. Nah, pada akhirnya teman-teman, setelah angka 42.000 menjadi hadangan utama bagi kita-kita yang pengennya Bitcoin kembali rally ke atas, itu sudah berhasil kembali kita jebol. Dan saya nggak tahu apakah ada dari teman-teman yang sempat masuk ketika kita melihat ada double bottom di sini, atau kalian bisa kategorikan ini sebagai inverse and shoulder, whichever, terserah kalian. Ini adalah peluang untuk kalian masuk ke setup untuk long sebenarnya. Tentunya ini adalah sebuah setup yang kategorinya high risk. Saya sampaikan kemarin bahwa di sekitaran area di sini adalah memang peluang bagi teman-teman untuk mencari setup untuk long. Walaupun saya pribadi sebenarnya lebih prefer menunggu sedikit lebih bawah, yaitu di sekitaran area 40.000 sampai 40.300. Kita tidak sampai area tersebut dan kemudian start untuk membuat reversal pattern. Saya nggak tahu apakah ada teman-teman yang memanfaatkan hal tersebut, tapi kalau ada, selamat, harusnya kalian sudah dalam keadaan cuan. Nah, tetapi teman-teman, yang kita kemudian lihat dan menurut saya sangat positif adalah kita berhasil untuk breakout di atas area 42.000, bahkan breakoutnya terlihat sangat-sangat impulsif, teman-teman. Walaupun kita menghadapi ada sedikit rejection ketika mencoba untuk breakout, tetapi ketika breakout, kita melihat ada volume yang kuat mendorong di atas harga 42.000. Itu adalah indikasi baik menurut saya. Nah, next yang menurut saya perlu dilakukan oleh Bitcoin adalah semacam konsolidasi. Nah, jika teman-teman yang kita lihat berikutnya adalah sebuah continuation pattern, katakanlah ada bull flag atau apapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan meneruskan kenaikan dari sini, ini menurut saya akan cukup worth it untuk diambil, teman-teman. Kalau misalnya kalian masih prefer untuk trade di Bitcoin. Yang saya pribadi dalam beberapa minggu belakangan sebenarnya tidak terlalu sering saya lakukan. Saya jarang banget trading Bitcoin selama beberapa minggu terakhir, karena setup altcoin itu banjir, teman-teman. Dan setupnya jauh lebih rapi, risk to reward ratio-nya jauh lebih besar. So, kenapa saya harus pilih Bitcoin? Gitu kan? Walaupun ya tentunya ada dari teman-teman yang mungkin hanya berfokus Bitcoin, tidak ada salahnya juga. Tapi menurut saya akan sangat disayangkan kalau misalnya kalian tidak memanfaatkan setup yang ada di altcoin. Yang juga udah saya bagikan banyak banget di altcoin Indonesia, yang semoga juga ada membantu kalian semua dalam menghasilkan cuan juga. Dan kalau misalnya kita lihat spesifik Bitcoin, teman-teman, untuk daily candle juga memperlihatkan ada sesuatu indikasi yang sangat positif. Dimana ada sebuah candle hijau dengan body candle yang sangat tebal di sini, menunjukkan bahwa ada buying pressure yang cukup besar, dan kita kembali closing daily candle di atas area 42.000. So, teman-teman, selama kita mampu hold di atas area 42.000 ini, tentunya saya expect kita akan melanjutkan kenaikan dari sini.
Tetapi, kalau misalnya teman-teman mau masuk, tunggulah setup yang rapi seperti ini, baru menurut saya kalian bisa masuk. Atau kalau misalnya kalian menemukan ada indikasi triangle, atau misalnya ada ascending triangle, yang manapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kemungkinan menunjukkan kenaikan dari sini, menurut saya cukup worth it untuk dicoba ambil. Karena ini bisa aja awal dari Bitcoin kembali membentuk high baru. Next target akan ada di sekitaran 48 sampai 50 ribu, yang akan menjadi area yang sangat krusial, teman-teman. Karena kalau kita sampai mampu untuk menjebol area 48 sampai 50 ribu dolar di sini, teman-teman. Atau kalau kita mau expand sedikit, area 52 di sini. 52 sampai 48. Ini sama seperti yang kita bahas di S&P 500, teman-teman. S&P 500 kita tahu ada sebuah tantangan terakhir, saya sampaikan adalah area di sini. Kalau area tersebut mampu kita tembus, maka menurut saya tidak akan ada lagi alasan untuk S&P 500 tidak kembali ke all time high yang baru. Nah, kalau untuk case-nya Bitcoin, saya rasa ini adalah areanya. Ini adalah boss terakhirnya, teman-teman. Jika kita mampu melihat Bitcoin untuk clear di atas 52.000 sebagai boss terakhirnya nih, nah kita start untuk consolidate, maka bagi saya tidak akan ada lagi alasan bagi Bitcoin untuk tidak kembali ngetes ke all time high yang baru. Dan itu, kalau itu yang kita lihat, teman-teman, saya tidak expect lagi akan ada koreksi yang besar terjadi sebelum pada akhirnya kita kembali naik ke atas. Tapi saya expect mungkin akan ada konsolidasi sebelum pada akhirnya kita kembali ke all time high baru dan menembus ke all time high yang baru, teman-teman. Jadi intinya, teman-teman, area 48 sampai 52.000 ini adalah boss terakhir untuk Bitcoin atau raja terakhir yang harus kita kalahkan sebelum pada akhirnya kita akan ke all time high yang baru. Kalau rupanya kita tidak mampu berhasil langsung breakout dan ternyata mendapatkan rejection dari sini, maka saya expect akan ada konsolidasi yang cukup panjang di sekitaran area di sini sebelum pada akhirnya kita mampu breakout dan menuju ke area all time high yang baru. Mungkin ini akan kita lihat ketika melewati halving. Yang kalau kalian perhatikan, teman-teman, kita mungkin bisa nyampe ke kalau ini sudah di Agustus. Jadi kuartal 2 sampai kuartal 3 tahun 2024 saya rasa akan menjadi masa keemasan Bitcoin dan kita breakout. Kemudian start untuk mendekati all time high baru menjelang akhir tahun 2024 dan 2025 kita sudah di all time high yang baru, bahkan mungkin sudah mendekati cycle top. Itu adalah mungkin skenario paling konservatif. Skenario yang lebih optimistis adalah kita sudah berada di atas area 50.000 ini, bahkan sebelum halving. Baru start konsolidasi menjelang halving, dan setelah melewati halving, kuartal 3 tahun 2024 kita sudah start untuk membentuk all time high yang baru, kuartal 4 kita sudah mendekati cycle top, awal tahun 2025 atau kuartal 1 tahun 2025 kita sudah menemukan cycle top. Itu adalah skenario yang mungkin lebih optimistis. Skenario yang pesimistis adalah kita kembali untuk nge-retest ke area 30-an ribu dolar atau bahkan 20-an ribu sebelum pada akhirnya kita kembali building momentum ke atas setelah melewati halving. Inilah skenario paling pesimistis, teman-teman. Tapi yang manapun itu, menurut saya cepat atau lambat Bitcoin bakalan menembus ke all time high yang baru. So, kesimpulannya, teman-teman, untuk short term, saya merasa Bitcoin bakalan start untuk melakukan konsolidasi di sekitaran area di sini, yang kemungkinan bisa teman-teman manfaatkan untuk kemudian membentuk long setup dan menargetkan ke beberapa area. Pertama di sekitaran area 44.000. Yang kedua area high terakhir di 44.800-an. Dan yang terakhir kemungkinan kalian bisa expect rally ke high baru menuju ke area 48 sampai 50.000 dolar. Tapi kalau kalian yang hobinya pengen gains yang lebih besar, saya rasa altcoin akan menjadi pilihan yang lebih tepat. Dan mungkin hari ini saya akan kembali membuat video altcoin Indonesia yang baru, so stay tune terus untuk video tersebut. So, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. See you in the next video. Bye-bye.